Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa pertemuan yang kedua ini adalah kita memasuki materi dari metodologi studi Islam, yaitu materi yang pertama, dan itu tugasnya saya untuk menyampaikan materi ini. Nah, materi ini nanti kaitannya dengan mengenal yang namanya apa itu metodologi studi Islam itu, kemudian objeknya apa saja, ruang lingkupnya apa, tujuan kita mempelajarinya apa, manfaatnya apa. Itu adalah merupakan bagian dari yang harus kita ketahui untuk pertama kali kita mempelajari suatu ilmu. Jadi kita mempelajari ilmu itu setidaknya kita harus memahami pertama kaitannya dengan pengertian, definisi, ya. Dan definisi ini harus jelas. Tidak boleh kemudian ada sesuatu yang masuk atau ada sesuatu yang itu bercampur antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari, maka ada batasan-batasan tertentu yang kemudian menjadi bagian dari pengertian itu sendiri. Yang kedua, yang perlu kita ketahui adalah kaitannya dengan ruang lingkup atau objek kajiannya, atau sasarannya mau menjelaskan apa. Itu juga harus kita ketahui ketika kita mempelajari suatu ilmu. Kemudian siapa yang kemudian mempelopori atau beberapa tokoh yang terlibat dalam pengembangan atau kemudian kaitannya dengan terus memunculkan siapa saja yang terlibat, itu juga kita harus memahaminya. Kemudian antara hubungan yang keilmuan satu dengan keilmuan yang lainnya, itu juga harus dipahami juga. Apakah ini berhubungan dengan ilmu lain ataukah bagaimana? Terutama kaitannya dengan studi Islam, apakah itu metodologi ini merupakan bagian dari studi Islam ataukah bukan? Itu juga menjadi bagian dari yang harus kita pahami. Ya, itu setidaknya awal kita memahami suatu ilmu, ya, suatu ilmu atau mata kuliah kita harus paham. Jangan sampai setelah perkuliahan selesai, ketika ditanya kalian mata kuliahnya apa tadi yang semester ganjil atau semester 1 kemarin, MSI siapa, nggak tahu, nggak jelas. Nah, itu tidak diharapkan gitu. Makanya capaian perkuliahan kita itu mahasiswa mengetahui pertama tentunya mau arahnya kemana, ini sasaran ilmu ini mau diarahkan kemana, mau dibawa kemana mahasiswa ketika sudah mempelajari mata kuliah ini. Itu yang menjadi bagian dari yang harus dipahami oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, khususnya yang kaitannya dengan metodologi studi Islam. Nah, nanti pertemuan yang ketiga, nanti kelompok 1 mulai presentasi, ya. Nanti silakan terserah mau medianya seperti apa. Kalau saya ya untuk penjelasan tetap pakai Zoom, ya. Nanti untuk penjelasan saya tetap pakai Zoom. Kalau yang kalian silakan mau bikin video, ya mau bikin Zoom atau juga mau bikin Google Meet, silakan saja. Itu terserah kelompoknya masing-masing. Ya, jadi mulai minggu depan kelompok 1 mulai presentasi. Kemudian kaitannya dengan metodologi, kita harus memahami pertama satu persatu kalimat dari metodologi studi Islam ini. Yang pertama adalah metodologi. Nah, metodologi itu tentunya bukan berasal dari bahasa kita, ya. Ini mengutip atau menyadur dari bahasa asalnya dari Yunani, ya, dari Yunani yang artinya adalah jalan, ya, jalan yang dilewati, yang kemudian mengarahkan pada suatu tujuan. Itu metodologi. Jadi kalau digabungkan, metodologi itu adalah jalan untuk mencari sesuatu yang benar dan sesuatu yang mencapai tujuan. Itu arti metodologi. Kalau kita kaitkan dengan studi Islam, berarti ilmu-ilmu
yang menjelaskan tentang cara atau menjelaskan tentang jalan untuk memahami kebenaran ajaran Islam melalui penelusuran penelitian, ya, melalui penelusuran kajian yang itu melewati beberapa pendekatan-pendekatan. Ya, karena metodologi itu membutuhkan interaksi teori-teori yang tidak hanya murni itu berasal dari Islam, ya, tetapi itu bisa berasal dari selain Islam, ya. Jadi ada yang kemudian murni dari Islam, ada yang kemudian bisa di luar Islam, ya. Di luar Islam pun bisa dijadikan sebagai bagian dari metodologi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan metodologi itu adalah merupakan kajian yang universal, yang kemudian semua pendekatan bisa digunakan untuk kemudian mengkaji seberapa jauh kebenaran tentang ajaran Islam. Ya. Misalkan saya gambarkan kayak gini. Ada ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa, ya, kemudian seluruh isi bumi dikeluarkan semua dari bumi itu. Kalau kita memahami secara keilmuan tafsir saja, ayat ini tentunya menjelaskan tentang hari kiamat. Apalagi ditambah tentang akidah, tentang tauhid. Maka bagian dari ayat ini menjelaskan tentang ketauhidan, tentang kewajiban keimanan kita. Bahwa keimanan itu harus mempercayai hari kiamat atau mempercayai hari akhir. Itu kita hanya sampai di situ ketika kita mengkajinya hanya murni ansih, ya, pendekatannya itu pendekatan yang kajian Islam murni. Tetapi kalau kita misalkan menggunakan metode, menggunakan pendekatan, yaitu misalkan BMKG, ya, yang kaitannya dengan cuaca, kaitannya dengan gempa dan lain sebagainya, ini BMKG misalkan, ya, maka kita akan melihat, memandang bahwa ayat ini ketika dilihat dari metodologi secara BMKG ini, ya, menurut pendekatan BMKG, maka akan dikaji goncangan yang terjadi itu berapa SR, goncangannya berapa SR. Nah, kita lihat tsunami yang di Aceh waktu akhir tahun 2004, ya, Desember akhir di tahun 2004, itu terjadi tsunami di Aceh dan sampai membunuh, ya, tsunami itu sampai kemudian membunuh, menghilangkan nyawa 100.000 nyawa. Ya, bayangkan tsunami, ya, air yang ditumpahkan laut itu hanya sekian kubik lah. Ya. Paling kalau misalkan ditampung itu berapa kolam renang lah gitu, ya. Kalau dibikinkan kolam renang itu berapa kolam renang, nggak sampai lautan seluruhnya tumpah. Dan itu pun awalnya gempanya 9 SR. Nah, itu hanya menumpahkan air yang segitu. Ya. Ini kalau digambarkan, goncangan ini mengakibatkan adanya tumpahan air laut total. Seluruh air laut tumpah semuanya, isi bumi semuanya keluar. Ya, isi bumi keluar, kemudian isi laut semuanya ditumpahkan, yang mengakibatkan terjadinya gempa yang begitu hebatnya itu. Bayangkan kalau kita lihat juga pendekatan misalkan struktur bumi. Struktur bumi itu kalau kita lihat di ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang struktur bumi, 1 meter di bawah bumi ada apa? 2 meter di bawah bumi ada apa? 3 meter, 1 kilo, dan begitu seterusnya, itu akan dikaji dalam kajian pendekatan yang ilmu tentang struktur bumi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kiamat, bayangkan, seluruh struktur bumi yang di bawah bumi, di dalam perut bumi, itu semuanya keluar semuanya. Kalau kita pahami bahwa struktur bumi itu ada ini dituliskan semuanya, maka kemudian keluar semua, muntah semua, maka berarti itu akan luar biasa. Gunung meletus aja itu sudah
hanya sedikit ya yang keluar dari dalam bumi, perut bumi itu. Hanya sedikit. Tetapi sudah hebohnya luar biasa. Apalagi ini yang kemudian sampai seluruh perut bumi, isi perut bumi itu keluar semua. Nah, ini kan pendekatan yang itu bukan ilmu murni keislaman. Ya, di IAIN atau UIN Saizu itu tidak akan diajarkan tentang struktur bumi. Ya, yang diajarkan bukan itu, yang diajarkan tafsir Qur'annya, gitu ya, tafsir hadisnya, hanya itu. Tetapi apakah dikaji tentang struktur bumi? Tidak. Nah, disitulah kemudian metodologi itu bagaimana mengkaji Islam melalui berbagai macam kacamata, berbagai macam pendekatan-pendekatan. Kita ketahui bahwasanya terkadang banyak orang yang kemudian masih tabu untuk mengkaji Islam atau mengkaji agama. Di tahun 1970 ya, itu ada kecenderungan orang itu merasa enggan, merasa tabu ketika agama itu dijadikan sebagai objek penelitian. Katanya agama itu kan sudah mapan, sudah pasti, sudah bisa diyakini, ya. Kenapa kemudian agama itu harus dikaji? Ngapain juga dikaji? Kita hanya untuk keyakinan saja selesai kan gitu kan? Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya studi-studi agama itu berhenti sampai di situ. Hanya sekedar keyakinan, hanya sekedar amaliyah, hanya sekedar dilaksanakan selesai sudah. Tidak ada kajian-kajian ilmiah yang kemudian bisa berkembang di situ. Nah, disinilah kemudian agama akhirnya menjadi sesuatu yang sakral dan tidak bisa diungkit-ungkit, ya, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diteliti. Nah, disitulah kemudian kecenderungan bahwa agama ini sesuatu yang paten, sesuatu yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diteliti, itulah mengakibatkan kemunduran keilmuan dalam kajian-kajian agama atau kajian Islam itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwasannya di dalam kajian tentang ajaran Islam, kita harus memahami ada dua hal. Ada yang namanya ta'abudi, ada yang namanya ta'akuli. Ini mohon maaf, ada suara hujan lebat ini ya, yang mengganggu, cukup mengganggu ini. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu ada dua hal pendekatan, yaitu ada yang ta'abudi dan juga ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu ketika ajaran Islam tidak perlu diteliti, tidak perlu dipertanyakan. Jadi kita itu hanya menerima begitu saja ajaran Islam itu sendiri. Contoh, saya contohkan. Sholat maghrib misalkan, itu jumlah rokaatnya 3 rokaat. Dan itu tidak perlu kita pertanyakan, kenapa sih 3 rokaat, kenapa tidak 2 saja, kenapa tidak 5 saja, ada apa dengan angka 3, dan begitu seterusnya, pertanyaan-pertanyaan tentang jumlah rokaat sholat maghrib misalkan gitu ya, itu tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diteliti kaitannya dengan jumlahnya, ya, kaitannya dengan jumlahnya ini. Kenapa? Karena itu sifatnya ta'abudi. Kita hanya menerima begitu saja bahwa kita diperintah untuk melaksanakan sholat maghrib dengan 3 rakaat. Beda lagi kalau ta'akuli, ya. Kalau ta'akuli itu bisa dikembangkan. Contoh misalkan zakat itu ada ta'abudi dan ta'akulinya. Kalau ta'abudinya zakat, misalkan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu 1 sok dikeluarkannya. Ya, 1 sok. 1 sok ini adalah berdasarkan hadis. Dan itu tidak perlu. Kenapa kok zakat dikeluarkannya cuma 1 sok? Kenapa enggak 5 sok? Itu tidak perlu kita pertanyakan. Yang perlu kita kaji di situ adalah bagaimana ketika zakat itu didistribusikan. Ketika zakat misalkan didistribusikan kepada amil, maka amil yang mengumpulkan dana-dana zakat, harta-harta zakat itu kemudian bagaimana caranya memanage. Manajemen zakatnya itu yang kemudian perlu dikaji, perlu diteliti. Makanya kemudian ada di FEBI itu kan ada prodi manajemen zakat wakaf, ya. Itu adalah ta'akuli dan itu bisa diteliti. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di prodi Mazawa, ya, ini kan Mazawa ya. Nah, ini. Maka di prodi Mazawa ini tentunya bisa meneliti bagaimana kemudian konsep
manajemen zakat itu, ya. Bagaimana kemudian konsep wakaf itu? Ya, itu adalah ta'akuli. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ajaran Islam ada yang bisa diteliti dan ada yang tidak bisa diteliti. Yang tidak bisa diteliti itu namanya ta'abudi. Kalau yang bisa diteliti itu namanya ta'akuli, bisa diakal-akal, bisa dicerna dengan menggunakan akal, sehingga bisa kemudian diteliti, dianalisis, ya, dikaji lebih mendalam, dikembangkan bahkan ya dengan berbagai metode. Silakan. Inilah yang kemudian di situ akan ada kajian-kajian tentang metodologi studi Islamnya di posisi itu, di posisi ta'akuli, ya, di posisi ta'akuli, bukan di posisi ta'abudi. Karena ta'abudi itu kita hanya menerima begitu saja dan kita laksanakan begitu saja. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya metodologi itu adalah merupakan bagian dari keilmuan yang menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Sehingga kalau kita gabungkan tadi dengan metodologi studi Islam, berarti bagaimana cara atau jalan yang akan ditempuh oleh kita untuk memperoleh kebenaran dalam ajaran agama itu. Dengan tentunya penelusuran-penelusuran yang menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam pendekatan. Nah, saya gambarkan gini. Spidol, ya, spidol itu pasti orang akan sepakat namanya spidol, orang Indonesia, ya. Ketika melihat spidol itu pasti akan setuju kalau kemudian itu namanya spidol, ya, setuju. Tetapi pandangan lain akan mengatakan berbeda ketika kaitannya dengan kajian fungsi atau kegunaan dari spidol itu, ya. Jadi spidol itu penamaannya disepakati. Tetapi kalau kemudian kaitannya dengan penggunaan, kegunaan atau manfaatnya, itu akan berbeda-beda pandangan. Misalkan kalian sebagai mahasiswa atau ada siswa atau ada dosen, ya, memandang spidol itu pasti akan mengarah kepada alat yang digunakan untuk menulis. Itu pandangan mahasiswa, pandangan dosen, pandangan siswa. Tetapi pandangan itu akan berbeda ketika dilihat oleh orang yang pelaku pedagang, ya, pedagang. Jadi pedagang spidol itu kan bukan, spidol itu bukan alat untuk menulis. Nah, bagaimana mau menjual spidolnya kok spidolnya dijadikan sebagai alat untuk menulis? Nah, spidol yang dilihat oleh pedagang itu adalah alat atau barang untuk dijual. Nah, itu. Beda lagi kalau misalkan orang yang sedang marah. Spidol itu bukan untuk menulis, bukan untuk dagang, tetapi untuk melempar orang yang dimarahinya. Ya, spidolnya untuk sesuatu yang dilempar. Atau beda lagi kalau misalkan ada orang punggungnya gatel, ya, kemudian tangannya nggak nyampe pada posisi punggung yang gatel itu. Spidol itu malah justru bukan alat untuk menulis, bukan alat untuk melempar, bukan alat untuk barang dagangan, tetapi justru spidol itu untuk alat menggaruk. Nah, gitu, ya. Jadi kalian perlu paham di sini posisinya. Jadi ketika memandang bahwa ada sesuatu yang disepakati dalam spidol, yaitu definisi. Ini kalau dalam agama adalah ta'abudi. Kita menerima saja bahwa bahasa Indonesia mengatakan itu mendefinisikan sebagai spidol. Tetapi pandangan lain akan berbeda ketika spidol itu dilihat dari kemanfaatan atau kegunaannya. Maka ini tergantung bagaimana situasi atau bagaimana konsep orang itu memandang spidol tadi. Ya, itu namanya metodologi, ya. Metodologi. Jadi Islam akan dipandang dengan berbagai macam metode. Kalian akan mengkaji zakat misalkan atau mengkaji wakaf itu dari sisi misalkan sosial, dari sisi misalkan psikologi, dari sisi misalkan antropologi, dari sisi misalkan secara matematis, ya, dari sisi misalkan ketauhidan misalkan, atau dari sisi misalkan hukumnya,
ya, hukum zakatnya. Kayak misalkan profesi itu ada zakatnya apa tidak ya, terus kemudian UKM itu ada zakatnya apa tidak ya, dan begitu seterusnya. Itu adalah kajian-kajian yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, itu yang namanya metodologi. Metodologi studi Islam, jadi yang namanya studi Islam, itu cakupannya sangat luas. Yang namanya studi Islam, ini kata-kata studi Islam itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya diartikan Islamic Studies. Ya, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian misalkan menemukan ada bahasa Inggris Islamic Studies berarti studi Islam. Atau dalam bahasa Arabnya adalah dirosah Islamiyah. Misalkan ada teman kalian atau saudara kalian kuliahnya misalkan di Mesir. Jurusannya apa? Ditanya, kemudian jawabnya dirosah Islamiyah. Oh, itu berarti jurusannya adalah studi Islam, gitu ya, studi Islam. Kalau di UIN Seizu itu studi Islam itu prodi S3 ya. Jadi prodi S3 yang kemudian ini ya, yang ada program studinya itu, gitu ya. Kalau yang S1 tidak ada studi Islam atau dirosah Islamnya tidak ada. Ya. Di UIN Jakarta ada ya, dirosah Islamnya ada. Tapi kalau di UIN Seizu nggak ada dirosah Islamnya. Nah, cakupan dari studi Islam itu banyak sekali. Semua apapun kajian-kajian yang itu mendasarkan mengarah pada keislaman, itu namanya studi Islam. Ya, apapun kajian-kajian tentang keislaman itu namanya studi Islam. Ada misalkan jenis studi Islam fikih, ya, akhirnya punya nama ilmu. Ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada fikih kontemporer, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan begitu seterusnya. Ya, ada fikih zakat, ada fikih wakaf. Itu dari jenis fikih menjelaskan tentang hukum Islamnya. Ya, kajian-kajian tentang hukum Islam itu nanti jenisnya banyak sekali. Ya. Atau misalkan jenis studinya itu tentang Al-Quran. Itu nanti ada ulumut tafsir, ada usulut tafsir, ada tilawah, ada tajwid, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ada juga studi Islamnya itu tentang hadis. Nanti nama jenis ilmunya ada usulul hadis, ada ulumul hadis, ada mustolah hadis, dan begitu seterusnya. Ada juga kaitannya dengan bahasa, lughah, ada fonologi, ada nahwu, ada ilmu sorof, ada balaghah, ada mantik, ada bayan, ya, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ada misalkan sejarah, ada sirah, nah gitu kan. Itu merupakan cakupan dari semua studi Islam. Ya, ini cakupan-cakupannya. Jadi studi Islam itu sekali lagi saya sampaikan semua kajian yang itu mengenai keislaman itu namanya studi Islam. Nah, nanti studi Islam itu tadi akan digodok, akan dikaji melalui beberapa pendekatan-pendekatan. Bisa pendekatan murni kajian Islamnya atau pendekatan yang itu sosial. Ya, bisa sosial, bisa antropologi, bisa sosiologi dan begitu seterusnya. Nah, itu metodologinya. Jadi, ketika mengkaji studi Islam, maka tidak hanya kita itu murni mengkajinya secara kajian-kajian Islam. Orang unsud misalkan gitu ya, mahasiswa unsud bolehkah mengkaji studi Islam? Boleh. Gitu loh. Ya boleh. Bukan kemudian mahasiswa-mahasiswi yang UIN Seizu itu lebih Islami daripada yang unsud. Bukan. Itu karena studi Islamnya bisa dikaji melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan, gitu ya. Itu adalah merupakan bagian dari itu. Kemudian di dalam studi Islam kalau kita kaitkan itu sebenarnya ada 3 hubungan kajian. Pertama, hubungan kajian yang mengenai hablum minallah, hubungan dengan Allah. Maka ada banyak kajian-kajian studi Islam ini muaranya adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Misalkan ada ilmu tauhid, ilmu kalam, fikih ibadah, ya, dan begitu seterusnya. Itu yang kaitannya dengan studi murni hablum minallah. Ada juga
kajian Islam tentang hablum minan nas. Ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayat, ya, ada fikih mawaris, gitu ya. Dan begitu banyaknya ya kaitannya dengan hablum minan nas kajian-kajiannya. Nah, makanya kalian kalau misalkan mengkaji tentang zakat, ini yang mau dikaji itu hablum minallahnya atau hablum minan nas, ya, atau hablum minal alam. Nah itu, ini harus dilihat petanya, dipetakan ya, dipetakan kajiannya kemana arahnya. Supaya apa? Supaya metode yang dilakukan itu tepat. Kalau misalkan hablum minallah, maka sulit kalau dikajinya dengan menggunakan metode-metode di luar Islam. Tapi kalau hablum minan nas bisa. Unsur kebanyakan misalkan mahasiswa unsur bisa masuk ke dalam studi Islam yang kaitannya dengan hablum minan nas. Ya, hablum minan nas bisa, atau hablum minal alam. Makanya di unsur ada pertanian, ada peternakan, ada kehutanan. Di UIN Seisu nggak ada. Makanya lebih banyak ke sana arahnya. Bisa dikaji bagaimana alam semesta diciptakan. Kemudian misalkan pertanian, bagaimana kemudian pertanian itu dibentuk, atau misalkan peternakan, misalkan ayam itu ketika mengerami berapa hari, ya. Kalau misalkan cuacanya hujan kayak gini, ya, ayam itu kira-kira kalau telurnya 15, berapa yang kemudian bisa menetas, kemungkinan besar bisa menetasnya itu berapa, dan begitu seterusnya. Itu merupakan kajian-kajian yang bisa diarahkan untuk mengkaji Islam dari sisi hubungan hablum minal alam. Itu ya. Itu adalah kajian studi Islam. Kemudian studi Islam itu dikaji untuk apa objeknya, untuk arahnya kemana. Pertama, bisa objeknya itu kaitannya dengan sesuatu yang, ya, studi Islam itu bisa objeknya sesuatu tentang keyakinan, kayak ilmu tauhid, atau pemahaman wahyu, kayak tafsir, ya, itu arahnya ke sana. Ada juga yang disusun untuk sistematis, kayak misalkan usul fikih, qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, mantik, itu adalah kaitannya dengan disusun secara sistematis, ya, dirancang dengan bentuk sistematis. Ada juga misalkan telaah kritis, misalkan menggabungkan integrasi antara keilmuan sains dengan Islam. Ya kayak tadi saya sampaikan ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau kita kaji ayat itu ternyata tentang kiamat. Kalau kita bicara tentang kiamat, tentunya tentang keimanan. Kita akan bicaranya kayak gitu. Tidak akan pernah kemudian mengkaji kiamat itu dari sisi BMKG kayak tadi ya, goncangannya seberapa SR, kekuatan goncangannya. Kemudian yang dimuntahkan dari dalam bumi itu apa saja. Itu kan kita tidak pernah berpikir tentang hal itu. Kita hanya berpikir bahwa kiamat akan terjadi dan itu bentuk dari keyakinan. Nah, itu kalau Islam hanya seperti itu. Akhirnya apa? Studi Islam mentok di situ saja. Mentok hanya bisa untuk orang-orang Islam saja. Sehingga kalau kajiannya seperti itu, orang non-Muslim akan memandang tidak jelas terhadap Islam. Kenapa? Karena nggak bisa dikaji oleh mereka. Nah, itu adalah objek kajian atau keilmuan studi Islam. Kemudian apa yang kemudian menjadi fungsi atau perannya? Peran metodologi studi Islam. MSI atau metodologi studi Islam itu mengarahkan kita untuk berusaha mengadakan pembaharuan pemikiran. Kita tidak hanya mentok di situ. Contoh gini, kalian bisa coba nanti ya setelah kuliah, coba lihat Quran surat Al-Adiyat, wal-Adiyat yadobha, gitu ya. Nanti silakan dibaca terjemahannya. Nanti itu isinya adalah tentang kuda perang yang larinya terengah-engah, datangnya di waktu subuh di tengah-tengah kumpulan musuh. Itu kayak gitu terjemahannya. Lah kalau kita kaji, apa itu maksudnya kuda perang? Ya, itu ternyata menggambarkan kiamat, yang kiamat itu digambarkan begitu hebatnya,
sehingga digambarkan seperti kedatangan kuda perang. Kuda perang yang pada saat misalkan kita tidur, kita sedang tidur enak-enaknya, tiba-tiba kedatangan kuda perang yang larinya gagah berani, larinya kencang, gitu ya. Kedatangan kuda itu pasti akan panik kita. Nah, kepanikan itulah gambaran kiamat. Tetapi orang saat ini, orang modern, itu memandang kuda perang, lah kuda perang kok ditakuti, gitu ya. Kuda perang kok ditakuti. Yang ditakuti itu adalah itu tank baja itu loh. Tank baja itu kan berarti pembaruan. Ya. Ayat Qur'annya menjelaskan tentang kuda perang, tetapi kita menjelaskannya tentang tank baja. Kayak gitu. Itu namanya pemahaman pembaruan. Pakailah tank baja pemahamannya. Orang sedang enak-enak tertidur, kemudian ada kedatangan tank baja. Itu akan lebih menakutkan dibandingkan hanya sekedar rasa takut yang dihasilkan dari kuda perang. Nah, itu. Sehingga di sini kita akan merasakan bahwa kiamat itu luar biasa ininya. Resahnya itu, gundah gulananya itu luar biasa, kegelisahannya itu luar biasa. Nah, itulah namanya pembaharuan. Kemudian MSI juga memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam menjadi muslim yang sejati, yang bisa mencari solutif, yang menjadi orang solutif, ya, bisa memberikan solusi-solusi terhadap tantangan dan tuntutan zaman. Ya. Ketika kita berada di masalah-masalah modern, kita dihadapkan oleh berbagai masalah-masalah yang baru datang, baru muncul. Nah, kita harus menjadi orang yang memberikan gambaran yang solutif. Jangan kemudian nggak ada itu dalam Islam kayak gitu, nggak bisa. Ya. Nggak ada itu. Misalkan pil koplo nggak ada, pil ekstasi nggak ada itu di dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, nggak dijelaskan sama sekali. Lalu terus gimana hukumnya? Dalil Qurannya nggak ada, dalil hadisnya nggak ada. Maka jadilah orang yang solutif. Maka bagaimana? Pakai metode. Metodenya apa? Usul fikih metodenya. Dalam mengkajinya itu pakai usul fikih. Akhirnya muncul namanya qiyas namanya. Menyamakan ekstasi, pil koplo, narkoba dengan khomer yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu caranya, metodenya. Kemudian MSI juga menjadi solusi agar Islam tidak disalahpahami oleh non-muslim. Kayak tadi saya sampaikan, kita nggambarin kiamat kok kayak gitu terus. Coba gambaran kiamatnya dengan cara ilmiah, dengan BMKG tadi. Jadi kiamat itu digambarkan bahwa SR gempanya itu berapa SR. Kemudian seluruh isi bumi yang di dalam itu keluar semuanya. Misalkan kayak gitu. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga studi Islam bisa diterima di semua kalangan. Ya. Kemudian, apa yang ingin dicapai oleh kita dalam pembelajaran MSI ini, pertama gini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep Islam secara holistik, secara utuh, secara sempurna, baik melalui teoritisnya maupun secara praktis. Kemudian mahasiswa mampu mengkritisi praktek-praktek keberagamaan di masyarakat. Masyarakat itu kan ada yang terbuka dengan masalah yang baru. Ada juga yang kemudian tertutup, ya, gampang mengharamkan. Ada yang mudah sekali, ada yang kebablasan, gitu ya. Itu harus dicari praktek keberagamaannya, dikritisi. Kemudian mampu menjabarkan ada hubungan antara sains dengan Islam. Tadi, mahasiswa Unsur bisakah mengkaji tentang studi Islam? Bisa. Jabarkan konsepnya. Ya, integrasinya bagaimana. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan konsep moderasi dalam beragama. Ada agama itu dipandang secara ekstrim kanan, ada dipandang ekstrim kiri. Bagaimana kita menjelaskan konsep moderasi? Kita tidak terjebak pada pemahaman yang ekstrim kanan, juga tidak terjebak pada pemahaman yang ekstrem kiri. Kemudian kaitannya dengan manfaat dan tujuannya, ya, bisa dibaca sendiri yang saya kirimkan di Google Classroom, ya. Yang jelas intinya metodologi studi Islam itu adalah mengkaji atau mencari jalan untuk mengkaji
ajaran-ajaran Islam untuk mendapatkan sebuah kebenaran melalui penelusuran metode-metode, baik itu ada di dalam Islam itu sendiri maupun yang berada di luar Islam, yang mengakibatkan Islam menjadi dipahami secara holistik, secara sempurna dari berbagai metode-metode atau pendekatan-pendekatan. Nanti setelah ini silakan tanggapan, pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Ya, saya tutup yang Zoom ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin